Saya janji video kali ini nggak akan clickbait, Pak. Saya kira kontroversi kemenangan Belinda di kompetisi MasterChef Indonesia Season 11 sudah berakhir dengan klarifikasi yang diungkapkan oleh Chef Arnold. Ternyata klarifikasi tersebut malah memperpanas keadaan sehingga bisa membawa Chef Arnold menuju kasus hukum. Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten riak berita sebagai bahan diskusi antara kita. Sebetulnya, kontroversi ini akan segera berakhir jika Chef Renata dan Chef Juna mengklarifikasi terhadap pertanyaan netizen dengan klarifikasi yang benar-benar netral, tanpa kita sangka-sangka. Yang memberikan klarifikasi adalah Chef Arnold, orang yang kemarin kita puji-puji bahwa dia yang paling fair di antara juri-juri yang lain. Bukannya malah mendinginkan suasana. Klarifikasi yang diungkapkan oleh Chef Arnold malah semakin memperkeruh keadaan, Pak. Pertama, dia seolah-olah memang membawa Yachindo yang memang diserang karena mau pemilihan Hokage. Ya seolah-olah memang gimana ya? Keadaan ini memang sedang menyerang Chindo. Yang kedua, klarifikasi yang dia berikan yang mengatakan untung tidak didiskualifikasi malah membuat masalah ini benar-benar panas. Sehingga klarifikasi kedua tersebut mengindikasikan dua hal. Yang pertama, bahwa mengiyakan jika MasterChef Season 11 atau MasterChef Indonesia memang settingan pemenangnya. Yang kedua, netizen bertanya, siapa yang mau didiskualifikasi? Kiki atau Belinda? Sehingga pertanyaan itu terus menggelinding yang membuat kolom cuitan Chef Arnold dipenuhi oleh pertanyaan netizen. Hingga akhirnya ada salah satu akun yang bernama Ivan. Dia mencuitkan CV-nya dari Kiki yang mengatakan bahwa sebetulnya Kiki itu bukan chef amatir. Dia adalah chef profesional. Mungkin eksekutif chef gitu loh. Kompetisi MasterChef ini sebetulnya hanya bisa diikuti oleh amatir chef. Chef profesional atau eksekutif chef nggak boleh ikut di kompetisi ini. Lalu bagaimana tanggapan dari Chef Arnold? Seolah-olah Chef Arnold mengiyakan postingan dari si Evan. Sehingga membuat Kiki, finalis MasterChef itu bereaksi. Dia mengatakan tidak, itu hoax. Apakah masuk di logika? Umur saya yang masih 20-an ini bisa menjadi eksekutif chef? Apa yang masuk akal gitu loh. Sehingga netizen malah balik menyerang Chef Arnold yang mengatakan, oh berarti Chef Arnold memfitnah karena seolah-olah Chef Arnold mengiyakan postingan dari Evan. Semakin bergulir terus, Pak. Nggak ada habisnya. Setelah ramainya cuitan dari Evan yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Chef Arnold dan akhirnya disangkal oleh Kiki, netizen semakin penasaran siapa ini Evan. Akhirnya netizen mencari-cari dan ketemu. Ternyata Evan adalah temannya Chef Arnold. Ada beberapa cuitan di antara mereka berdua. Chef Arnold pernah mencuitkan selamat ulang tahun kepada Evan. Chef Arnold dan Evan beberapa kali interaksi yang mengindikasikan netizen berkata, oh ternyata Chef Arnold sendiri yang membuat isu ini. Sehingga benar-benar bola liar ini semakin kemana-mana. Unfairness dari MasterChef juga seolah-olah diiyakan oleh salah satu finalis MasterChef Season 10, yaitu Raffi. Di podcastnya dengan Grace Tahir, Raffi itu pernah mengatakan, dia yakin MasterChef Season 11 pemenangnya dari awal pasti Chindo. Ini videonya. Walaupun kayak gitu saya cuman tahunya kemungkinan Pribumi nggak akan menang aja sih gitu. Gitu? Dari awal season 11 kau udah merasa demikian? Iya. Really? Iya. Jadi ada satu kesempatan itu sebenarnya sempat waktu itu nih, maaf ya saya spill. Waktu itu sempat ada offside challenge di Park Hyatt Jakarta. Saat itu tuh saya menjadi tim kapten, jadi tim merah dengan tim biru. Saat itu tim saya itu udah selesai duluan, ya udah selesai duluan, udah time-nya udah selesai, dan tim biru itu belum selesai sama sekali. Jadi mereka dikasih ekstra waktu tengah sekitar 45 menit sampai 1 jam dan itu off cam. That's a lot. Dan itu off cam. Itu nggak dimunculkan? Nggak dimunculkan. Dan di situ saya udah mulai merasakan if it's fair competition, it doesn't have to be like that. Wait, can I assume that the other captain adalah Chindo? It's Mario. Itu salah satu rival saya di MCI 10. Saya nggak tahu di sini. Dia orang Jawa. Okay. Tapi intinya adalah ada unfairness. Oh ya, yeah, of course. Ada unfairnessnya. Itu ada banget sih sebenarnya. Pas itu di situ saya udah merasakan juga gitu. Yang mengindikasikan menurut Raffi, bagaimanapun susah untuk fair di kompetisi ini. Pertanyaannya, kasus hukum apa yang bisa menyeret Chef Arnold? Kasus hukum yang bisa menyeret Chef Arnold adalah indikasi
pump and dump NFT atau pom-pom NFT. Ya gampangnya NFT adalah jual beli stiker atau gift yang harganya bisa miliaran bahkan bisa nggak berharga. Terus pom-pom itu apa? Atau pump and dump itu apa? Pump and dump atau pom-pom adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menggelembungkan nilai aset dari suatu barang atau komoditi yang dipunyainya untuk kemudian hari diturunkan secara drastis. Ya simpelnya, saya memiliki barang, saya naikkan nilai asetnya, saya jual ke kalian, dan di end of the day karena barang ini nggak berharga ya pasti akan jatuh. Seperti itu. Itu adalah kasus hukum yang bisa menyeret Seth Arnold. Contohnya gini Pak, saya memiliki 100 stiker monyet yang dimana sebetulnya harga satu stiker ini harga realnya mungkin ya cuma $1 atau 0,1 dolar. Dan saya memiliki 100 teman. Di antara 100 teman saya buat interaksi atau saya buat transaksi. Ada teman saya yang beli satu yang awalnya harganya $1, saya jual ke teman saya jual lagi seolah-olah naik jadi $2, saya beli lagi. Sehingga satu gambar yang awalnya harga $1 bisa mencapai harga ratusan dolar. Sehingga orang di luar komunitas saya menganggap bahwa barang itu benar-benar berharga. Yang akhirnya orang-orang itu ikut beli. Ketika orang-orang itu ramai beli ya cuan lah uang transaksi yang terjadi itu ya tim-tim saya. Itu yang dinamakan pom-pom. Saya nggak menuduh Seth Arnold pom-pom. Saya hanya memberikan contoh pom-pom seperti itu. Kalau ada orang masuk yang akhirnya membeli, mungkin fotonya Gozali mungkin, ya harganya bisa down. Karena memang nggak sebernilai itu. Beda kalau kita membeli transaksi beras. Beras itu ada nilai fungsinya dan ada nilai pasarnya. Sedangkan gambar ini hanya ditentukan oleh opini nilai pasarnya. Nilai fungsinya belum tentu kita tahu. Pertanyaannya Pak, kalau memang NFT dikategorikan sebagai investasi, menurut Undang-Undang Pasar Modal pasal 34 mengatakan yang boleh memberikan nasihat atau menginfluence terhadap komoditas tersebut adalah orang-orang yang memiliki sertifikasi dari OJK. Dan di Undang-Undang Pasar Modal selanjutnya, pasal 93 mengatakan setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga, efek, atau komoditas tersebut. Kalau ini semua dianggap sebagai scam atau penipuan, menurut saya pasal yang bisa dikenakan adalah 378 atau penipuan dengan hukuman 4 tahun penjara. Gila, ini hanya masalah kompetisi, masalah entertain, reality show, membawa sampai menyenggol-nyenggol bisnisnya Seth Arnold. Saya nggak mengatakan kalau ini memang Seth Arnold salah. Kita perlu melakukan kajian-kajian lagi. Dan menurut saya ini hanya permulaan. Ini adalah salah satu postingan Evan dan Seth Arnold. Yang dimana Evan mengatakan terima kasih Seth telah memberikan influence kepada saya. Saya kira ini adalah gambar yang salah, ternyata gambar yang baik. Dan dijawab oleh Seth Arnold, UMG, hai babe. Yang kedua, Seth Arnold kayak memberikan influence kalau gambar kera ini suatu hari bisa menjadi King Kong. Dan dijawab pula sama Evan, ya sebaiknya kita menyimpan gambar itu. Ini adalah proses menginfluence Pak. Sehingga orang-orang lihat, oh track recordnya seperti ini, oh gambar dari harga segini bisa segini. Kita greedy. Kalau masalah ini tidak kita gaungkan, akan semakin banyak orang-orang dengan literasi ekonomi bodoh yang akan terjun di jurang kerugian. Sekali lagi saya benar-benar meyakini kasus ini hanyalah permulaan. Karena kasus ini yang mengungkapkan atau yang memulai Ferry Irwandi. Dia adalah salah satu konten kreator ekonomi yang suka mengganggu masalah-masalah yang menurut dia kurang etis. Dia pernah ngomongin judi online, Project S, terus investasi bodong, nyangkut artis-artis yang berkecimpung di iklan judi online, dan lain sebagainya. Hai, aku Wulan Guritno. Kalau mau main game slot di Hubung 88 aja ya. Kenapa? Karena terpercaya, paling lengkap, no tipu-tipu. Nah, coba buruan daftar, ada free chip untuk member baru. Saya benar-benar meyakini ini adalah permulaan dan memang harus terus digaungkan.
Saya bener-bener nggak berpikir kalau masalah cuitan kita ini akan melebar kemana-mana. Dan Chef Arnold harus dengan tegas mengklarifikasi ini semua. Memang belum tentu Chef Arnold yang salah dalam kasus ini. Bisa saja Chef Arnold benar. Untuk itu mudah-mudahan diskusi publik ini terus terjadi. Kita sebagai netizen terus mewartakan. Kita nggak mau suatu hari lagi kita menderita kerugian yang sama seperti yang diakibatkan oleh binary option dan judi online. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Kerugian yang diakibatkan oleh judi online aja 200 triliun. Berapa kerugian yang diakibatkan oleh binary option? Berapa kerugian yang diakibatkan oleh investasi bodong? Jika kerugian-kerugian itu dikumpulkan, membangun IKN mungkin kita tidak hutang kemana-mana. Ini sekali lagi permulaan, to be continue and good luck.